Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini teman-teman ingin ngebahas, teman-teman masih banyak banget kemarin saya buat video ya tentang penyebab nggak berkembangnya channel YouTube, dan itu susah banget untuk cari viewer, susah banget untuk mencari penonton, apalagi jam tayang nih yang lagi berjuang untuk monetisasi ya kan. Nah, dalam video kali ini saya ingin jelaskan penyebabnya teman-teman agar kalian tidak melakukan hal serupa lagi supaya channel YouTube kalian bisa cepat berkembang ya. Yang tadinya penontonnya sedikit, yang tadinya viewersnya anjlok gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa ingat langkah-langkah yang pernah kalian lakukan sehingga channel kalian bisa down ataupun susah untuk mendapatkan penonton teman-teman. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu dengan Keluarga Kecil Aira. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah subscribe tentunya, dan kali ini saya ingin menjelaskan sebetulnya ketika penonton YouTube kita itu down ataupun turun, itu sebetulnya kembali ke dalam video kita teman-teman, video kita maupun kitanya ya. Yang pertama kita bahas dulu sebelum ke videonya. Jadi penyebab tentang sepinya penonton itu yang pertama teman-teman, itu kembali lagi ke dalam kata kunci ataupun riset kata kunci yang ketika kita membuat judul, membuat deskripsi. Kalian ingat-ingat lagi yang bagaimana bang ingat-ingatnya maksudnya. Nah, seperti ini teman-teman, channel YouTube yang akan video ya, terutama video yang kita upload ke dalam video YouTube-nya itu bergantung kepada kata kunci teman-teman. Kata kunci yang paling dominan adalah ke dalam judul paling utama ya, Kalau judulnya udah kena kata kuncinya, misalkan sesuai dengan video kita, maksudnya gimana bang? Contoh, ketika kita membuat video seputar vlog lah ya, vlog jalan-jalan entah itu ke pegunungan ataupun review alam gitu. Nah, kita bisa contohnya bisa kasih judul hutan rimba namun sejuk dirasa. Nah, contoh aja gitu ya. Nah, pokoknya kita bisa menggunakan kata kunci yang sesuai dengan video kita teman-teman. Jangan justru sekarang gini ya, SEO ataupun kata kunci yang biasa dulu masih berjalan, seperti ya misalkan kita cari dulu kata kuncinya misalkan sesuai dengan video kita, video jalan-jalan, taruh ya kita cari kata kunci jalan-jalan ke hutan belantara. Nah, itu itu terlalu jadul banget gitu teman-teman. Nah, yang dimaksud saya seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa nangkep nih ya. Nah, ini kalau yang ini judul misalkan tadi vlog tentang jalan-jalan ke hutan. Kalau dulu itu bisa menggunakan jalan-jalan ke hutan belantara. Nah, itu dulu ya contohnya. Tapi kalau sekarang kita bisa gunakan lebih nyeleneh lagi teman-teman. Contoh, hutan lebat banget gitu ya. Hutan agak seram gitu, contoh hutan lebat banget dan seram ternyata bikin nyaman di sini guys. Nah, bisa kasih tanda seru, bisa kasih apa gitu, pokoknya yang lebih agak kekinian gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan kalian bisa nangkep ya. Nah, dari judul aja kita harus bisa seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di sana seperti saya membuat konten musik nih ya. Saya konten musik full album teman-teman. Dulu kita masih menggunakan yang namanya contoh misalkan lagu Malaysia terbaru 2024. Itu dulu nih ya, zaman model tahun berapa gitu ya, masih menggunakan kata kunci seperti itu judulnya. Tapi kalau sekarang saya menggunakan kadang gini teman-teman, lagunya sedih banget, lagu Malaysia paling dicari gitu kan, sedih banget. Nah, itu kan udah beda banget tuh. Jadi karakternya udah beda lah misalkan ya, itu kalau kita bahas karakter gitu ya. Jadi yang dulu lebih sopan ya, kalau sekarang masih sopan tapi nggak terlalu gitu. Nah, itu maksud saya gitu maksudnya ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa nangkep ya seperti itu. Dan untuk deskripsi juga teman-teman, deskripsi itu penting banget ya supaya channel YouTube kita nggak down ataupun susah penonton. Jadi kita harus isi deskripsi kita itu dengan yang namanya pertama penjelasan di dalam video. Misalkan video jalan-jalan, kalian jelasin aja video ini diambil di hutan ini gitu. Nah, terus juga video ini berisikan tentang ini dan ini membawa kita akan istilahnya apalah gitu ya. Kalian jelasin aja tentang videonya ke dalam deskripsi tersebut. Nah, setelah kalian jelaskan, kalian isi kata kunci ataupun tag. Nah, tag biasanya kalian sering lihat juga kan di deskripsi orang. Kalian di bawah deskripsi itu ada tag
kita masih di dalam kolom deskripsi ya, belum masuk ke dalam kategori, masuk ke dalam tagnya belum. Jadi di dalam deskripsi itu dia masih kita kasih tag ya. Contoh, misalkan tadi jalan-jalan ke hutan ya, ke belantara ya. Kita kasih aja. Setelah kita jelaskan isi videonya, misalkan setelah jelaskan isi video ini tentang apa, nah kemudian di bawahnya kita kasih kata kunci menggunakan tag ya. Jadi kita tulis aja tag titik 2, di bawahnya kita kasih misalkan jalan-jalan ke hutan, lalu koma, terus juga spasi gitu kan. Taruh lagi ya, hutan rimba penuh apa gitu. Nah, kita koma lagi, setelah itu spasi lagi. Setelah itu kita kasih lagi suasana hutan, suasana alam sejuk, suasana apa. Nah, kita banyakin aja guys. Nah, seperti itu ya. Setelah deskripsi udah, terus juga tagnya juga udah, terus di bawahnya kita kasih lagi apa? Kebanyak banget bang. Ya, kalau video kita pengen viral, kalau video kita pengen cepet istilahnya pengen cepet nyampe rekomendasinya ke dalam penonton ataupun masuk ke dalam beranda-beranda channel YouTube, kita harus bener-bener setting guys dari deskripsinya itu. Yang pertama deskripsi, kemudian tagnya juga ya. Kemudian yang terakhir yang paling bawah itu kita kasih hashtag ataupun pagar ya. Pagar, misalkan kalian udah isi kata kunci tadi di tag tadi ya, kalian enter aja, terus spasi di bawahnya kita kasih hashtag, misalkan sama seperti kata kunci tadi tapi disambung ya, misalkan ada spasi kalian sambungin aja. Contoh, misalkan hutan belantara, oke langsung nggak usah pakai koma ya, kalian spasi langsung, nanti dia akan dalam ketikan itu, ketikan HP ataupun ketikan komputer, dia akan langsung kreg gitu. Nah, nempel kan sama pagar gitu kan. Terus kalian spasi ketik lagi pagar, bisa terus apa ya, hutan rimba sejuk gitu. Nah, terus spasi lagi, terus hutan spasi lagi hutan indah apa gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi kalian, nah setelah deskripsi, ini susunannya guys, kalian harus perhatikan susunan ketika upload video ya. Ini adalah ketika memang ini terlihat sepele, terdengar sepele teman-teman, tapi ini sangat dirasakan sekali sama saya. Dari saya yang awal nge-YouTube itu sungguh beda banget gitu guys. Ketika kita buat upload videonya ngasal aja gitu, misalkan kita kasih judul doang terus kita upload, itu beda banget guys. Beda banget kalau kita udah isi deskripsi secara lengkap. Nah, itu penting banget. Nah, banyak banget di luar sana karena untuk isi deskripsi itu malas. Nah, malasnya kenapa? Terus kita kan harus banyak-banyak ngetik kan gitu kan. Kita memang harus seperti itu guys. Kita harus dibikin capek oleh YouTube. Supaya kenapa? Ketika video kita ada banyak deskripsi, kata kunci, tag, nah di sana video kita akan menjadi akan ditarik oleh rekomendasi YouTube, oleh algoritma YouTube, akan tertangkap di sana dan bisa ditempatkan ke dalam video yang sesuai sama kita. Nah, itu yang paling penting ya. Nyampe gak ya ilmu saya seperti ini ya? Ya mudah-mudahan kalian bisa nyampe apa yang saya sampaikan ya. Jadi pada intinya deskripsi kita itu harus lengkap. Nah itu ya. Yang kedua, setelah deskripsi lengkap, kita pergi ke bawah, masukkan kategori. Kategori juga penting nih guys. Jangan sampai ketika kita buat konten video seputar jalan-jalan ke hutan contoh ya, kemudian kita isi kategorinya musik, itu nggak nyambung banget guys ya. Biasanya ketika kita video vlog itu saya biasanya menggunakan blog dan orang gitu ya. Kalau misalkan video tutorial seperti ini, seperti vlog kecil Aida ini, biasanya saya menggunakan blog dan orang. Kadang yang paling sering adalah sains dan teknologi. Nah, di sana akan lebih sesuai sama tema video kita. Itu guys. Kalau musik juga kita isi musik. Nah, kita harus sesuaiin dengan video yang kita upload kategorinya ya. Setelah kategori udah selesai, kalian di bawah di sana kan ada bahasa tuh ya, bahasa deskripsi, bahasa video. Kalian isi sesuai video kalian aja. Kalian jangan terpancing, aku pengen dapat video pengen dapat penonton dari luar negeri meskipun bahasa Indonesia gitu kan. Kita isi bahasanya di sana Inggris ya, ataupun Inggris Amerika gitu. Itu malah nanti makan hancur guys. Itu makin gak jelas gitu. Rekomendasinya. Kecuali kita memang settingnya dari awal channel itu udah disetting bahasa Inggris semuanya. Nah, baru kita pakai bahasa Inggris. Nah, itu akan sesuai juga. Tapi ketika kita membuat channel YouTube-nya dari Indonesia, terus juga settingannya itu Indonesia sesuai misalkan jalan-jalan dan lain sebagainya, terus kita sisipkan bahasanya bahasa Inggris agar supaya dapat penonton luar negeri nih. Nah, itu malah hancur guys. Dia akan susah untuk mencari rekomendasinya. Nah, kemudian setelah itu udah diisi bahasa, apalagi tuh tanggal ya, tanggal juga penting guys. Tanggal dibuat, tanggal perekaman itu selalu saya isi guys ya. Mungkin terlihat sepele tapi itu selalu saya isi. Saya upload hari ini, misalkan hari ini tanggal 6, tentu saya akan upload di sana tanggal perekaman itu akan saya isi tanggal 6 gitu, tanggal sekarang lah istilahnya ya. Nah, itu penting juga. Nah, kemudian
Setelah udah, di bawah paling bawah lagi itu ada hashtag. Bukan hashtag, itu ada tag ya. Tag itu penting juga guys. Kata kunci, memang ada sebagian orang bilang gitu kan, kita nggak usah isi tag juga, nanti video kita kalau udah ketangkep sama rekomendasi video kita bakal viral. Tapi itu kalau udah viral, kalau belum, kita tetap berusaha ataupun ataupun ikhtiar ya, kita isi yang namanya tag tadi dengan kata kunci. Kalau bisa kalian penuhin aja sesuai yang apa yang disediakan oleh YouTube di sana. Biasanya kan di bawah kan ada kategori pasnya berapa gitu kan. Nah, misalkan biasanya 500 kata gitu ya. Nah, kalian pasin aja. Tapi kalau nggak pas juga nggak masalah sih. Kalian bisa isi tag tersebut kurang lebih 10 ataupun 5. Itu nggak apa-apa guys. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah udah semua, yang paling utama itu adalah judulnya. Tadi saya bahas yang pertama adalah judulnya. Judulnya kalian ingat-ingat lagi, kalian riset lagi. Judulnya itu kalau sekarang nggak terlalu ke nggak terlalu ke kayak dulu guys. Kalau kayak dulu kan itu kita buat misalkan jalan-jalan ke hutan rimba dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang dibuat lebih nyeleneh lagi, yang seperti saya maksud tadi. Misal ya. Wow, hutan ini lebat banget, terlihat seram tapi sejuk gitu. Nah, itu yang akan lebih cepat juga. Kalau sekarang itu guys, kalau dulu beda ya. Nah, kemudian setelah judul dan ininya udah di-reset, kalian sudah paham semuanya. Kemudian kalian buat thumbnail. Thumbnail itu kira-kira benar-benar menarik guys. Thumbnail itu sangat berguna banget untuk memancing penonton ya. Meskipun kita buat ini bukan masalah pembodohan, bukan masalah istilahnya isi videonya menipu gitu kan. Thumbnailnya gini tapi isi videonya nggak karuan gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalian boleh buat thumbnail itu benar-benar wow banget, orang bisa pengen kepo ya, pengen tahu video itu. Misalkan kayak saya misalkan saya buat thumbnail misalkan gaji YouTube 20 juta sebulan, cepet banget dan gini. Nah, itu saya buat thumbnail seperti itu, memang ada bukti kenyataannya gitu. Ada bukti kenyataannya dan itu caranya sudah saya jelaskan di sana, bahwa siapapun bisa mendapatkan gaji seperti itu kalau bisa mengikuti trik dan jalannya seperti itu gitu. Tapi dengan konsisten juga. Nah, seperti itu. Jadi sama, kita buat konten misalkan tadi ya jalan-jalan ke hutan, kalian foto hutannya ataupun kalian bisa pasang wajah kalian juga, entah terlihat terlihat menarik gitu ya. Yang dimaksud terlihat menarik itu misalkan kalian sedang tercengang gitu ngelihat apa di dalam hutannya, kan orang bisa kepo tuh. Nah, kalian bisa kasih tulisan nggak usah banyak-banyak juga nggak masalah guys, kalian cukup kasih contoh gila serem banget, kita lihat di dalamnya apa. Nah, gitu juga cukup guys ya. Seperti pokoknya yang benar-benar menarik lah untuk thumbnailnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang bisa membuat video nggak berkembang itu yang membuat video sepi penonton. Ini yang paling utama ya. Ini detik-detiknya ya. Jadi adalah ketika penonton cuma nonton sebentar doang. Nah, sebentarnya seberapa menit bang? Apalagi semenit doang, apalagi 30 detik bahkan orang baru buka aja itu udah keluar lagi. Nah, ya kan, kadang taruhlah ya 2 menit orang nonton. Kalau algoritma dulu ya 2 menit orang nonton video kita masih bisa terbawa rekomendasi. Tapi kalau sekarang guys 2 menit itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di YouTube sekarang malah menyediakan loh guys, kalau nggak salah saya kemarin ngelihat infonya kurang lebih tanggal 10 atau 15 Oktoberan gitu ya. Video shot malah diperpanjang 3 menit. Nah, ya. Jadi ketika kalian buat video panjang kurang lebih 2 menit, dia akan dia akan masuk ke dalam video shot guys. Nah, di sana. Kalau kita buat video 3 menit pun ya, menurut kita kalau biasanya seperti ini, misalkan ngobrol secara 3 menit, kalau dulu yang tadinya 3 menit itu masuk ke dalam video panjang, tapi tanggal 10 atau tanggal 15 ya saya ngelihat info itu, kurang lebih tanggal 15-an gitulah ya, di Indonesia juga. Nah, itu video 3 menit nanti dia akan menjadi video short dia masuknya, dan RPM-nya dia akan menjadi jadi kurang lebih sama dengan video short kecil juga. Nah, makanya kita harus bisa benar-benar mendapatkan penonton yang bisa nonton lebih dari 5 menit guys. Lebih dari 5 menit, bahkan 10 menit itu bagus. Nah, kalau di bawah 5 menit, penonton di bawah 5 menit udah video nggak bakalan berkembang. Video akan sepi penontonnya, mau siapa yang nonton ya. Kalau misalkan penonton yang datang cuma nonton 2 menit, cuma nonton 1 menit doang gitu. Karena itu juga akan merusak retensi video ataupun analitik kita guys. Ataupun rekomendasi video kita bisa hilang dan kita susah akan mendapatkan penonton. Gitu. Itu paling penting ya.
Nah, terus caranya gimana Bang supaya kita mendapatkan penonton bisa betah nonton, jangan sampai nonton 2 menit, apalagi 30 detik gitu kan. Apalagi baru buka dia langsung udah keluar lagi cari video lain gitu. Nah, bagaimana sih Bang agar bisa menghindari seperti itu? Nah, caranya gampang banget guys. Caranya yang pertama tadi kalian penuhi apa yang saya jelaskan tadi, deskripsi dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah dagingnya. Dagingnya maksudnya gimana? Videonya itu harus benar-benar menarik guys. Videonya harus benar-benar menarik banget. Ya sekarang persaingan YouTube udah banyak banget guys. Udah banyak banget. Anak TK aja sekarang udah bisa berpenghasilan bahkan lebih dari 100 juta. Anak TK ya, itu karena banyak penggunaan channel YouTube anak gitu kan. Ada yang bermain, ada yang vlog anak. Itu cepat banget guys. Nah itu artinya persaingan di dunia YouTube itu makin gencar, makin banyak banget. Tutorial aja udah nggak terhitung ya. Apalagi konten musik dan lain-lain udah banyak banget. Makanya kita persaingan sekarang harus bisa benar-benar video yang menarik banget guys. Kenapa? Karena kalau misalkan video kita nggak menarik di tahun-tahun sekarang sampai tahun ke depan mungkin ya. Nah itu akan susah mendapatkan penonton. Penonton bisa nonton 2 detik, 2 detik maksudnya 2 menit keluar aja itu akan merusak rekomendasi. Itu akan merusak retensi kita. Entah itu dari jam dari jam tonton, bahkan sampai pendapatannya pun ketika orang nonton ya, misalkan taruhlah ya ini saya buat video baru 16 berapa nih? 16 menit gitu ya. Saya baru buat 16 menit ataupun kurang lebih 20 menit saya buat video. Biasanya RPM yang saya dapatkan itu kurang lebih 20 ribuan. 20 ribu kadang 22 ribu ya, paling kecil 15 ribu gitu ya. Tapi kalau orang lain nonton cuma sekedar 2 menit ataupun bahkan 1 menit doang, yang biasanya saya dapatkan RPM segitu 20 ribu ataupun 25 ribu gitu ya. Nah itu bisa turun anjlok guys. Bisa cuman 2.000, hampir sama dengan video short. Kalau sepi banget itu ya. Kalau orang nonton video cuman kadang cuman baru masuk dia keluar lagi. Nah, itu udah kecil banget ya. Karena dia akan merusak rekomendasi juga, retensi juga. Karena kenapa? Karena iklan pun pengen masuk juga bingung dia. Ah, ini juga videonya orang yang nonton cuma sebentar. Ngapain saya masuk di tengah-tengah videonya gitu kan, iklan, kata iklannya istilah kasarnya gitu guys. Kan kalau kita video panjang otomatis yang iklan yang masuk itu banyak kan. Nah di setiap sela-sela, apalagi kayak video tutorial saya seperti ini, misalkan saya diem gini ya, diem, nah itu iklan masuk guys, ya kan. Nah tapi kalau misalkan video kita istilahnya orang nonton cuman sekedar 30 detik ataupun 1 menit ya paling lama gitu. Nah itu yang akan merusak guys. Itu akan merusak retensi video kita dan susah untuk berkembangnya. Nah, tugasnya bagaimana agar channel kita bisa sembuh dari hal seperti itu? Kita harus bisa perbaiki konten kita, guys. Video kita harus benar-benar menarik. Ya, itu tugas seorang konten kreator. Bang, susah bang bikin video menarik. Nah, itu memang tugasnya. Itu memang yang harus dikerjakan oleh para konten kreator, guys. Kenapa? Karena kalian pengen kerja sama YouTube kan? Kalian pengen kerja sama YouTube kan? YouTube juga nggak mau rugi. Kenapa nggak mau ruginya? Kalau mereka menerima konten asal-asalan aja, otomatis bayaran kalian pun asal-asalan aja. Tapi ketika kalian buat konten yang benar-benar benar-benar menarik, otomatis YouTube pun suka. Dia juga akan memasukkan banyak iklan, mempersilahkan iklan masuk ke dalam tengah-tengah video kita banyak gitu. Nah, itu yang akan membuat pendapatan kita lebih gede lagi. Nah, di sana guys, mungkin ini bukan bermaksud diulang-ulang ya dari awal sampai sekarang di menit ke berapa nih? Menit ke 18 ya. Bukan. Ini supaya kalian bisa relax dan bisa paham apa yang saya jelaskan gitu guys ya. Karena banyak juga yang bertanya, terutama murid-murid saya juga yang udah ikut les privat sama kita juga, kadang ada yang belum paham guys ketika saya jelaskan masalah kenapa YouTube ataupun video kita itu nggak bisa naik, bukan nggak bisa, jadi istilahnya nggak naik-naik gitu kan. Nah penyebabnya kalian bisa ingat-ingat lagi, kalian bisa perhatikan lagi. Yang pertama tadi deskripsi, kemudian konten kalian. Nah itu yang paling penting. Nah jadi bagaimana caranya agar bisa mendapatkan penonton? Terus gimana bang triknya dong kalau seperti itu? Triknya tadi kita buat video yang menarik, buat video yang benar-benar benar-benar misalkan tutorial ya, misalkan tutorial yang benar-benar bisa berguna buat orang. Misalkan video tutorial apa ini yang sering dicari orang nih, kebutuhan orang gitu kan. Nah seperti itu yang paling penting adalah video menarik dulu. Nah seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Ini udah 19 menit ya, mau 20 menitan gitu ya. Sekali lagi ada info buat teman-teman juga yang pengen belajar ikut YouTube ya. Ikut les privat ya. Kita bukan kelas ya, tapi kita adalah les privat ya, sekali lagi ya. Terus sistemnya gimana bang? Kalian pengen belajar YouTube, kalian bisa, nanti bisa saya ajarin, bisa saya bimbing, bisa saya
arahkan. Bahkan ketika kalian ada permasalahan YouTube juga kalian bisa konsultasi langsung ke saya. Nah, itu bisa langsung ke saya langsung ya, ke WA admin kita. Itu nanti akan sampai ke saya dan saya bisa ajarkan, bisa memberikan solusi dan lain-lainnya seputar YouTube pokoknya ya. Itu khusus untuk YouTuber pemula ya. Kalau misalkan kalian udah pinter nih ya di YouTube nih, mending gak usah gitu ya. Saya cari orang-orang yang mau ikut belajar aja gitu. Nah, untuk pendaftarannya gimana, Bang? Untuk pendaftarannya cukup satu orang itu cukup bayar di awal aja guys. Nggak ada bayar bulanan, nggak ada. Jadi kalian cukup bayar 100.000 aja. Siap, satu orang 100.000 aja. Itu hitung-hitung buat ngopi saya sambil ngajarin kalian di WA ya. Nanti kita bisa bimbing dan lain-lainnya gitu ya. Terus juga yang pengen terjun ke dalam konten musik full album, seperti saya bikin video-video kemarin, yang pengen order lagu-lagunya ataupun audio yang pengen digunakan konten buat kalian semuanya, entah itu konten musik, entah itu konten sholawat, entah itu pokoknya audio yang berhubungan yang digunakan untuk konten di sini di Aira Studio kita bisa buatkan. Bagaimana caranya? Kalian bisa tanyakan langsung ke dalam nomor admin kita di studio kita di 08212 002 5644. Nanti kalian bisa tanyain berapa harganya. Kalau yang selalu ikutin channel YouTube Keluarga Kecil Aira, tentu kalian bisa paham harga-harganya di video-video sebelumnya. Dan cara-caranya ada di video sebelumnya saya udah jelaskan. Ya, itu luar biasa banget ya kalau kita main di konten full album. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah subscribe dan support juga channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu. Dan kalau pengen bertanya, kalian bisa langsung isi komentar di bawah ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan itu menarik, saya bisa buatkan videonya. Terus saya bisa jawab dalam bentuk video tentunya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.